Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, semoga Allah Jalla Jalaluh menganugerahkan rahmatnya kepada kita dan menetapkan kita di atas hidayahnya sampai ajal menjemput kita. Bersua kita kembali untuk belajar tentang adab dan etika. Bagaimana seharusnya kita hidup di muka bumi ini. Yang merasa muslim terkadang tidak pernah belajar etika sebagai muslim. Dia hanya mengambil etikanya dari warisan budaya, dari kedua orang tuanya, yang kalau orang tuanya saleh, salehah, semoga adab dan etikanya baik. Tapi kalau sebaliknya, bagaimana kira-kira masa depan itu anak yang mendapatkan pendidikan buruk dari kedua orang tuanya, yang berkaitan dengan adab dan etika? Masyarakat sudah tidak etis lagi dalam bermuamalah. Perzinaan dianggap biasa. Pernikahan dianggap tidak wajar. Ketika seorang menikah, mungkin dengan istri kedua, istri ketiga, terjadi keributan di masyarakat. Tapi kadangkala perzinaan dianggap lumrah. Maka sudah seyogyanya yang kita dilahirkan muslim, hidup di tengah-tengah mayoritas muslimin, untuk belajar apakah yang ada di masyarakat itu benar atau ternyata ana salah selama ini. Dan kita masuk ke bab tentang doa. Belum selesai kita membahas tentang doa. Kenapa? Karena makhluk yang paling lemah adalah kita. Allah mengatakan tentang manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Dikasih COVID-19, ribut seluruh dunia. Ekonomi, sosial, politik, kesehatan. Baru satu. Gimana kalau Allah berikan berbagai virus di muka bumi ini? Maka kita harus berdoa minta sama Allah Azza wa Jal. Buktikan. Kalau engkau memang hamba Allah, engkau butuh sama Allah Jalla Jalaluh. Di bab 295, semoga ini bab belum kita bahas ya. Bab tentang babun ma yuddakharu lidda'i minal ajri wa thawab. Bab tentang apa yang disimpan untuk seorang yang berdoa dari pahala dan balasan buat dia. Orang berdoa itu, walaupun menurut sebagian kita tidak mendapatkan jawaban, dalam pandanganmu kok belum dikabulkan, padahal sebenarnya sudah dikabulkan. Atau memang belum dikabulkan karena adanya syarat dan ketentuan yang belum dipenuhi. Ini juga teguran buat kita. Tatkala kita berdoa kemudian belum dikabulkan sama Allah Azza wa Jal, bisa jadi kita makan haram. Oh, mungkin ketika berdoa anak tidak berselawat kepada Nabi SAW. Atau mungkin kandungan doa anak dosa. Maka kita perlu mengevaluasi diri. Yang jelas, ketika engkau memenuhi syarat dan ketentuan, pasti dikasih.
Ana katakan pasti. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang memastikan. Nih kita akan baca hadisnya. قال حدثنا إسحاق قال الإمام بخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حماد بن أسامة عن علي بن علي قال سمعت أبا المتوكل الناجي قال أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها قال إذا نكثر قال الله أكثر. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa yang kandungan doanya tidak berisikan dosa atau pemutusan silaturahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya satu dari tiga. Allah akan kasih. Jadi tatkala antum mendapatkan ilmu, ini waktu mustajab, berdoa antum. Ketika hujan turun, antum berdoa. Ketika mendengar kokok ayam, antum berdoa. Ketika sepertiga malam akhir, antum berdoa. Antara azan dan qomat, antum berdoa. Ketika sujud, antum berdoa. Sebelum salam, antum berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dikatakan waktu itu adalah waktu mustajab. Ketika orang tua berdoa. Ketika musafir berdoa. Ketika orang yang berpuasa berdoa. Itu waktu mustajab, kondisi yang mustajab, Allah janji akan mengabulkan doa. Tidak harus di waktu mustajab. Di semua waktu Allah berjanji, apalagi di waktu-waktu yang mustajab. Jadi ketika antum berdoa, antum harus yakin dikabulin sama Allah. Hanya saja jawaban dari permintaan antum yang tadi dikatakan Allah akan kabulkan permintaanmu. Jawabannya itu satu dari tiga perkara. Ini antum paham nih. Contoh nih, kita ke tempatnya kawan kita. Katanya, antum kesana lah, minta apa aja dikasih. Kesana kita. Dia punya umpamanya, punya motor. Punya motor nih. Motornya harganya, ya anggap 100 juta. Kita ngomong, bang, buat anak tuh motor. Ah janganlah. Nih antum ambil yang ini. Kasih mobil kita. Harganya sama 100 juta. Subhanallah. Allah kasih. Tapi nggak harus yang kita pinta itu dikasih satu dari tiga hal. Yang pertama, yang dipinta itu Allah kasih. Dia minta itu, ya itu yang dikasih. Yang kedua, Allah nggak kasih yang dia pinta. Tapi Allah tabung buat dia di akhirat. Jadi doa itu nilainya, dia minta sesuatu 100 juta. Nilai doanya tuh, dia minta 100 juta, Allah taruh di tabungan dia, di catatan kebaikan dia. Yang akan dia manfaatkan pada hari tidak lagi bermanfaat, harta benda. Tahu-tahu hasil doa dia itu ada di timbangannya. Ya Allah, banyak banget nih. Amalan apa nih? Doa-doa antum itu. Nggak ada yang sia-sia. Atau Allah tolak bala yang akan menimpa dia yang sesuai dengan doanya. Pokoknya sesuai dengan doa antum. Allah akan kasih. Ada bala yang akan menimpa anakmu mungkin. Mungkin ada ular yang akan menggigit. Dengan doa-doamu. Engkau gak pernah minta supaya anakmu diselamatkan. Yang kau pinta, ya Allah kepingin ya Allah punya motor buat anak. Ya Allah kesian dia sekolah jalan kaki. Ternyata yang antum pinta gak dapat. Tapi anak antum selamat. Kan ada kejadian-kejadian, ya Allah alhamdulillah selamat anaknya.
Kawan-kawannya mau jatuh ke sungai, digigit buaya atau apa, dia selamat. Bisa jadi karena doa orang tuanya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini, apa kata para sahabat Nabi? Mereka mengatakan, idzan nukthir, kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Apakah kalau kalian banyak berdoa kemudian akan berkurang pemberian Allah? Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Allahu akbar. Karunia Allah itu lebih banyak lagi. Kalau kita datang ke orang, kita minta sama dia, minta ini, minta itu, minta itu. Pokoknya dia punya barang 100, kita minta sama dia 50 orang, tinggal 50 tuh dia. Kalau datang 100, habis barangnya dia. Tapi Allah Azza wa Jalla, subhanallah, wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Yang dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Tirmidzi, Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Andai kata seluruh umat manusia dari yang awal sampai yang terakhir, andai kata seluruh bangsa jin, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Sekarang aja jumlah penduduk udah 8 miliar kira-kira. Kalau dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat, Masya Allah, berapa jumlah manusia? Bangsa jinnya berapa jumlah mereka yang ada sebelum manusia? Kalau semuanya itu berdiri di sebuah lembah, lalu mereka semuanya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya minta. Dan semua yang dipinta Allah berikan. Yang satu kepingin pulau pribadi dikasih. Yang satu kepingin pulau pribadi sama pesawat pribadi, anak istana, anak dikasih. Apa saja yang diminta dikasih. Apa kata Allah? Itu tidak akan mengurangi kerajaanku. Tidak akan mengurangi dari apa yang aku miliki. Nggak bakalan berkurang. Ya kalau bicara berkurang, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke samudra. Kemudian dia diambil tuh. Antum lihat apa yang dibawa oleh jarum itu. Lalu antum pandang itu samudra yang lepas. Makanya ketika para sahabat mengatakan, idzan nukthir, kalau gitu kita banyak berdoa, banyakin doa. Perbanyak doa kalian. Mohon sama Allah Azza wa Jalla. Jangan berhenti berdoa. Jangan pernah merasa kebanyakan permintaanku. Silahkan kau minta. Tambah lagi permintaanmu. Kalau mungkin kemarin kau meminta 1 jam. Hari ini minta 2 jam. 2 jam minta sama Allah. Kadangkala yang ada kita kehabisan bahan untuk berdoa. Makanya belajar lagi. Apa sih yang dipinta oleh Nabi SAW? Terus terang ana sendiri. Ya namanya manusia penuh dengan kekurangan. Ketika ana berdoa minta sama Allah ya, kadangkala udah habis. Apa yang ana lakukan? Ana keluarkan handphone ana. Karena di situ ana ngumpulin doa-doa. Maka mulai ana baca, oh ini yang kelupaan. Ini ya Allah kelupaan. Ini ana minta juga ya Allah. Ini ana minta juga ya Allah. Terus antum minta. Kadang-kadang kala kita, ya apalagi ya. Ternyata banyak dari doa-doa Nabi SAW. Doa-doa para Nabi yang dalam Al-Quranul Karim. Doa-doa Nabi kita Muhammad SAW. Doa-doa yang dibaca para sahabat Nabi. Ya Allah, banyak kali itu doa yang perlu kau minta sama Allah Azza wa Jal. Dan Allah akan kasih 1 dari 3. Mana aja yang dikasih. Hanya saja, ya kalau antum berdoa jangan hanya minta dunia. Ketika dikasih kesempatan berdoa, di situ ada permata. Antum mau minta dikasih. Di situ ada rumah. Antum mau minta dikasih. Tapi
bukan berarti kemudian kita akan merubah dunia ini jadi surga. Enggak, kita tetap di dunia. Makanya jawabannya itu enggak selalu apa yang kita pinta. Enggak bisa kita rubah, mau ya Allah aku kepingin dunia enggak ada musibah. Akan tetap ada musibah. Tapi engkau berdoa silahkan. Minta afiat sama Allah SWT. Minta keselamatan. Ya Allah aku ingin enggak ada penyakit, enggak ada corona. Ya minta engkau sama Allah. Tapi ketentuan Allah engkau hidup di dunia. Akan datang tuh musibah, akan datang tuh petaka. Tapi kita nggak boleh minta bala sama Allah Azza wa Jalla. Cuma tadi, jangan hanya minta yang sementara. Minta rumah silahkan, tapi minta rumah di surga juga. Minta istana, minta di surga. Kok pengen punya villa yang ada kebunnya, yang ada sungainya. Minta juga yang di sana. Kenapa yang di sini nggak lama kita? Kita hanya berapa lama hidup di dunia? Ahibati fillah. Kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibn Shaybah qala akhbarani Ibn Abi Fudayk qala haddatsani Abdullah bin Mawhib an ammihi Ubaidillah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min mu'minin yansibu wajhahu ila Allah yas'alu mas'alatan illa a'tahu iyyaha imma ajjalaha lahu fid dunya wa imma dhakharaha lahu fil akhirah ma lam yu'ajjil. Qalu ya Rasulullah wa ma ajalatuhu qala yaqulu da'awtu wa la arahu istajab li. Ini hadis Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah seorang mukmin yang menghadapkan wajahnya kepada Allah meminta satu permintaan, melainkan Allah akan berikan kepadanya apa yang dia pinta. Bisa jadi jawabannya Allah segerakan yang dia inginkan di dunia. Atau Allah kumpulkan di akhirat nanti. Pahala buat dia. Allah akan kumpulkan. Sekali lagi nggak ada doa yang sia-sia. Nggak ada istilah ana udah berdoa nggak dikabulkan. Nggak ada istilah itu sebenarnya. Karena semua yang antum pinta, kalau syarat dan ketentuannya dipenuhi pasti dikasih antum. Malam ya'jal, di antara ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi, nggak boleh terburu-buru, nggak boleh tergesa-gesa. Orang minta, ya minta. Hari ini minta, besok minta lagi. Lusa minta lagi. Sampai berapa lama? Sampai 100 tahun antum berdoa minta. Kalau umur antum sampai 100 tahun, minta 100 tahun. Bagaimana para nabi berdoa? Mereka terus berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangin ya bagaimana Nabi Nuh berdoa. 950 tahun dia. Terus berdoa. Jangan tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa? Para sahabat tanya, orang tergesa-gesa gimana? Doa kok dikatakan dia tergesa-gesa? Yaitu dia mengatakan, aku udah berdoa. Dan aku udah berdoa, udah berapa lama ya? Kadang-kadang ada yang mengatakan, Ustaz, anak udah 5 tahun gak punya anak Ustaz. Anak udah ini, baru 5 tahunan tuh. Iya Ustaz, udah doa kayaknya gak dikabulin sama Allah. Nah, ini yang gak boleh. Karena biasanya, orang kalau sudah berdoa, lalu dia merasa gak dikabulkan, muncul buruk sangka sama Allah. Muncul perasaan seakan-akan apa yang Allah janjikan tidak dipenuhi. Kepis semua hal ini dengan terus berdoa. Dan yakin dikabulkan. Cuma tadi jawabannya 1 dari 3 hal. Jadi ingat kita nggak bisa berdoa minta dunia ini jadi surga. Nggak bisa. Makanya kalau sesuatu yang diminta, kenapa masih ada orang miskin? Padahal orang miskin tuh soleh Ustaz. Dia berdoa minta kekayaan. Tapi Allah nggak kasih. Allah kasih permintaan dia. Nggak ada doa yang tahu-tahu 0. Kecuali doa yang tidak memenuhi syarat. Allah kasih. 1 dari 3 hal. Lebih baik mana dia dikasih harta di dunia, tapi di akhirat masuk neraka. Terus yang di dunia dia nggak dikasih tuh yang dia pinta, tapi Allah sediakan yang lebih baik dari dia. Seperti orang yang mungkin dia minta mobil, sampai mati nggak dikasih mobil sama Allah. Nggak punya mobil dia. Dia mobil harga 100 juta yang dia inginkan. Allah ganti di surganya dengan mobil bukan harga 100 juta.
100 triliun mungkin Allah kasihkan sama dia. Dan di sana khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Di dunia kalau dikasih mobil, mobilnya rusak, bannya bocor, supirnya mati. Kita lihat berapa banyak kejadian tabrakan di jalan tuh, mobil nggak ada artinya. Kok mobil yang supirnya, majikannya mati, hancur. Maka jangan pernah buruk sangka sama Allah. Teruslah berdoa, berbaik sangka sama Allah. Dapat, antum dapat 1 dari 3. Maka kita perlu yakin, menumbuhkan keyakinan di diri kita atas besarnya rahmat Allah dan kemampuan Allah untuk memberikan kepada kita hanya dengan menyebut kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya tinggal mengatakan kun, selesai semuanya. Jadi ketika kita ngelihat sekarang momennya corona, Ustaz, nih umat Islam udah berdoa, udah minta supaya COVID ini diangkat. Kita ingin balik ke masjid, kita ingin kajian offline, kita ingin berjumpa dengan saudara-saudara kita. Udah setahun kita berdoa, Ustaz, baru setahun berdoa. Terus Ustaz, kok belum dikabulkan? Dikabulin sama Allah. Kan jawabannya 1 dari 3. Jadi nggak ada istilah ya Allah kok belum dikabulin ya. Kalau memang tadi ada syarat-syarat yang belum dipenuhin, ya penuhin. Mungkin ada syarat-syarat dan ketentuan yang belum kita penuhin. Kita penuhin dulu. Sedangkan kalau kita makan haram, ya doanya nggak dikabulin sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab nomor 296. Ini bab fadli doa, bab keutamaan berdoa. Subhanallah jemaah. Kalau kita minta sama manusia, itu tercela. Makanya Rasul SAW mengatakan orang yang minta-minta, yang jadi pengemis, sedangkan dia sebenarnya mampu. Tapi karena sudah kadung jadi profesi, dia jadi ngemis itu profesi, bukan karena kebutuhan. Maka orang ini akan ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muzza'atu lahmin. Dia dibangkitkan dari kuburannya, orang-orang pada sempurna ya. Dengan kulitnya, dengan pipinya. Ini orang keluar dari kuburan, tengkorak aja wajahnya. Nggak tahu malu dia. Islam itu memerangi yang namanya kemalasan. Jangan berpangku kepada pekerjaan orang. Engkau bekerja. Ini berkaitan dengan meminta-minta kepada manusia. Kenapa bab ini disebutkan? Karena jangan sampai ada yang mengatakan, tadi umpamanya, aduh males mau minta sama Allah. Takut aku udah sering minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terus nggak mau minta lagi. Minta. Selama Allah buka pintu untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla, minta. Karena apa? Karena ada keutamaan berdoa. Jadi bukan sekedar mintanya. Ketika antum menengadahkan tangan minta sama Allah, lalu antum mengatakan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allah tuh suka sama antum. Karena antum merasa butuh sama Allah. Berserah diri kepada pencipta. Mengakui dosa-dosa dan kesalahan antum. Menampakkan kebutuhan dan kefakiran. Meyakini bahwa tidak ada yang mampu menolong kecuali Allah Azza wa Jal. Maka antum berdoa mengangkat tangan. Besoknya berdoa lagi mengangkat tangan. Lusa berdoa. Udah berapa lama antum angkat tangan? Udah 40 tahun angkat tangan. Terus antum mengatakan gak mau angkat tangan lagi. Antum itu sedang melakukan sebuah kemuliaan. Sebuah kehormatan. Beda sama minta-minta sama manusia.
Kita mau minta sama orang jam segini, dimarahin sama satpamnya. Bapak mau apa? Mau ketemu Bapak. Waduh, telat Bapak. Kenapa? Sudah istirahat. Kapan? Besok ke sini. Jam 7 pagi. Jam 7 ke sana. Waduh, ngantri orang yang minta sama dia. Gimana nih Pak? Iya, kayak gini memang. Udah ketemu minta, alhamdulillah dikasih. Bulan depan minta lagi dikasih. Yang ketiga kali catat antum. Bapak ini sudah 3 kali minta. Udah selesai. Nggak boleh lagi ke sini. Contoh nih bantuan dana sosial ya. Berkaitan dengan COVID-19, dengan apa. Kan ada ketentuannya berapa dikasih. 600.000. Kasih berapa kali. Habis gitu minta lagi. Habis sudah nggak boleh minta lagi. Udah cuma itu. Ya memang karena keterbatasan orang yang memberi. Tapi Allah Azza wa Jalla nggak ada ceritanya kurang tuh yang dimiliki Allah. Gudangnya habis, nggak ada ceritanya. Tadi kita udah sebutkan tuh, seperti lautan yang kalau semua orang minta dikasih, itu hanya berkurang air laut itu seperti jarum yang masuk kemudian keluar kembali. Makanya ketika kita minta sama Allah, minta terus. Karena Allah itu tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Sebenarnya kalian yang bosan. Yang gak mau doa. Jadi doa ini sebuah kemuliaan. Makanya orang yang paling mulia itu orang yang paling banyak berdoa. Siapa yang paling banyak berdoa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya mulai hari ini kita usahakan terus berdoa. Berdoa aja antum jalan kaki. Baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Jalan, duduk, santai. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang lagi naik pesawat, mungkin yang lagi di tenda dalam kondisi ya pandemi plus musibah, nggak punya rumah, ini itu, doa. Dalam kondisi apapun berdoa. Kenapa? Ini sebuah kemuliaan. Apa kemuliaannya? Kita baca. Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Amr bin Marzuq. Qala akhbarana Imran an Qatadah an Sa'id ibn Abi al-Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, yang lebih agung dari segala ibadah daripada doa. Nggak ada yang lebih utama dari doa. Sejatinya doa ini ada dua. Du'aul ibadah dan du'aul masalah. Doa yang kaitannya ibadah. Dia itu melaksanakan ibadah, tapi secara hati dia itu minta sama Allah Azza wa Jalla. Dia tunduk, mengabdi kepada Allah. Walaupun mungkin lisannya tidak meminta sesuatu. Tapi hatinya memohon sesuatu. Kenapa engkau sholat? Iya. Hatinya ingin dirahmati Allah. Ingin masuk surga. Jadi ada permohonan dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Ketika orang puasa, ada permohonan dia dengan puasanya. Dia tahu bahwasanya orang yang puasa itu, fi sabilillah, akan dijauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Allah, dia ingin itu. Dia puasa. Maka dalam ibadah-ibadah kita ada mengandung doa. Sedekah yang kau berikan.
Yang kedua, ada du'aul masalah. Ada doa yang memang permohonan dengan lisan kita minta. Dalam sholat pun ada gitu loh. Kita pertama Allahu Akbar sholat. Kita puji Allah subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Mungkin nggak ada permohonan di situ. Tapi di balik itu sejatinya ada yang dipinta. Ketika Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus, berhari-hari dibawa ke dasar lautan, malam hari dalam kegelapan yang begitu kelam, berdoa tuh Nabi Yunus alaihissalam buat beliau siang malam sama aja dia berada di perutnya ikan. Apa yang beliau katakan? Mungkin kita ngelihat kok nggak ada permintaan sepertinya ya. Beliau meminta sebenarnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Maha suci Engkau dari segala kekurangan ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Subhanallah. Seperti itu. Artinya doa. Ini sebuah kemuliaan. Nggak ada yang lebih mulia daripada doa antum. Minta. Rasul SAW, Nabi ini. Ketika berdoa sampai angkat tangan. Ketika perang Badar. Kita lihat bagaimana beliau berdoa SAW. Beliau mengenadahkan tangannya ke langit. Sampai selendangnya jatuh ke belakang. Kemudian Abu Bakar menaruh selendangnya di bahu Nabi SAW. Jatuh lagi. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kafaka munasyadaka rabbak. Cukup engkau permohonanmu sama Allah. Allah akan kabulkan ya Rasulullah. Iya. Tapi kita disuruh minta. Allah tuh seneng sama doa. Cinta sama permintaan. Maka beliau mengatakan Allahumma intuhulak hadhil isaba ya Allah. Kalau sahabat-sahabatku ini, golongan ini dikalahkan, hancur, maka engkau nggak akan disembah lagi di muka bumi ya Allah. Permintaan. Dan itu mulia. Coba antum baca doa-doa Nabi. Sampai capek antum lihat. Ya Allah banyak kali Nabi minta sallallahu alaihi wasallam ya. Karena itu sebuah kemuliaan. Jangan minta-minta sama manusia. Kita kadang-kadang ngelobi fulan, punya kawan di sana, punya kawan di sana. Kenapa engkau nggak minta sama Allah Azza wa Jal? Yang pintunya selalu terbuka. 24 jam kau minta sama Allah Azza wa Jal. Allah dengerin. Dan Allah janji mengabulkan permintaan. Kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khalifah qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Imran an Qatada an Sa'id bin Abi Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraful ibadah ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan asyraful ibadah, ibadah yang paling mulia adalah doa. Ibadah yang paling. Hadis ini sebenarnya dhaif secara sanad. Tapi secara makna sahih. Karena doa ini menampakkan kefakiran hamba. Keperluan dia kepada Allah, kebutuhannya. Menunjukkan kemiskinannya. Bahwasanya dia perlu sama bantuan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita ketika menghadapi masalah urusan agama, urusan dunia, urusan negara, urusan bangsa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita tahu dengan hadis ad-du'a wal ibadah. Doa itulah ibadah. Doa itu ibadah. Jadi ketika manusia berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla, dia tuh sedang beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Bukan sedang bersantai ria, dia sedang minta sama Allah. Makanya orang-orang yang soleh itu banyak kali doanya. Kemudian
Nih, di hadis yang selanjutnya yang kita akan bahas berkaitan dengan doa itu adalah ibadah. Qala haddatsana Abu Walid, qala haddatsana Syu'bah. Ini kata Imam Bukhari, an Mansur an Dzar an Yusay an Nu'man bin Bashir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwa al-ibadah thumma qara'a ud'uni astajib lakum. Ini dari Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah. Makanya nggak boleh kita minta kepada selain Allah Azza wa Jal. Memohon kepada benda-benda. Ada yang masih mencari pesugihan ke tempat-tempat keramat. Tempat-tempat angker. Ada yang ingin usahanya laris, lancar. Dia berangkat ke tempat-tempat pesugihan. Dia berdoa di sana. Minta sama siapa antum? Oh, anak nggak sholat buat itu, Zat. Anak nggak sholat. Buat orang yang mati itu anak nggak sholat. Karena kalau datang ke kuburan yang keramat katanya. Yang kalau ke sana minta sama mbahnya itu dikabulkan. Minta sama Allah. Anak di sana nggak sholat. Anak sholat buat Allah. Tapi mintanya sama dia. Ketika dia minta kepada lautan. Minta berkah sama lautan. Makanya kenapa orang-orang melakukan ritual ke sana dan ada menganggap, oh itu nggak apa-apa, itu kan bukan sholat. Engkau ngapain di sana? Engkau kan berdoa, minta. Tujuannya minta keselamatan. Ama siapa minta keselamatan? Ama penunggu laut. Ama ikan lele. Ama ikan apa yang ada di lautan. Atau engkau meyakini adanya kekuatan di sana? Doa itu ibadah. Nggak boleh kita berikan kepada siapa-siapa. Kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kadang-kadang ada yang mengatakan, enggak, Anda nggak beribadah kepada selain Allah. Anda cuma minta aja sih di sana. Anda cuma doa aja di sana. Doa itu ibadah. Lalu beliau membaca firman Allah, Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Ya Allah, jemaah. Ayolah. Kita ini kalau udah tahu kayak gini, udah paham, doa, minta sama Allah SWT, nggak ada ruginya. Antum pegang handphone, tuh lihat tuh di handphone ini. Ya. Di handphone ini ada aplikasi doa ya. Antum bisa lihat di malam hari umpamanya. Ada yang namanya baterai. Mana baterai? Bateria. Ya. Antum lihat baterai itu. Penggunaan baterai itu untuk apa saja? Untuk ini, untuk ini, untuk itu. Lihat. Untuk doa. Kalau antum memang punya aplikasi doa. Berapa persen antum berdoa? Ada 5%? 1% enggak kadang-kadang. Sangat sedikit kita minta sama Allah. Padahal kita itu diciptakan. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku nggak perlu manusia itu kasih rizki sama aku, kasih makan sama aku, nggak perlu. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang maha memberikan rizki. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang maha kuat dan maha perkasa. Makanya tatkala orang-orang musyrikin di Mekah, kalau ditanya kenapa mereka kok minta sama berhala-berhala itu? Mereka berdoa, bikin patung, bikin berhala, kemudian mereka minta sama patung itu. Ketika ditanya, kalian kok minta sama patung? Enggak lah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sejatinya kita itu enggak beribadah kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perantara aja mereka.
Emangnya nggak bisa engkau minta langsung sama Allah Azza wa Jalla? Harus lewat patung-patung dan berhala itu. Dan orang-orang musyrikin, itu yang kadang-kala kita mikir ya, kok nggak dipakai akal mereka? Nih kalau kita punya akal, orang musyrikin itu kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka jawaban mereka, Allah. Terus gimana engkau berdoa kepada selain Allah? Gimana ceritanya? Dulu ada tempat keramat supaya apa? Pedang itu jadi lebih hebat ya, tombak itu supaya lebih hebat. Itu orang-orang yang baru masuk Islam yang masih tradisi jahiliyah. Jangan dipikir antum tradisi Arab semua bagus. Ada yang dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat keramat naruh pedang senjata mereka. Ketika mereka minta, Nabi alaihi salatu wasallam marah. Gimana katanya? Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan Bani Israel. Maka ingat, doa itu hanya untuk Allah. Ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau mau minta sama Allah. Bagaimana pesan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau mau minta sama Allah. Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau engkau minta sama aku ya, kabarin aku nanti kalau engkau perlu sesuatu. Kalau engkau perlu sesuatu, minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Engkau perlu pertolongan, mau minta pertolongan, mintanya sama Allah Jalla Jalal. Ini Nabi ngajarin sepupunya tauhid. Agar menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita yang setiap sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Lalu Nabi mengatakan kepada sepupunya ini, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalau seluruh umat manusia ini, seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta atau seluruh penduduk dunia yang berjumlah 8 miliar, mereka bersatu padu, berkumpul, bersekongkol untuk memberikan manfaat kepadamu. Mungkin? Nggak mungkin. Mereka berkumpul semua. Presiden-presiden setiap negara. Nggak mungkin. Kecuali Allah yang menetapkannya untuk. Oh, semuanya kembali kepada Allah. Iya. Terus ya minta sama Allah. Kenapa perlu ditumbuhkan keimanan kepada Sang Pencipta? Agar engkau bersandar kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan. Manusia yang lemah imannya kepada Allah, yang kurang keyakinannya kepada Allah, dia akan mencari sesembahan-sesembahan yang dalam pandangan dia, oh, kuat ini. Lebih kuat dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa'alam. Dan ketahuilah. Annal ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi syai'in la yadhurru. Tuh kalau seluruh umat manusia, jumlah manusia yang 8 miliar, dengan kekuatannya yang super hebat, mereka bersekongkol, berkonspirasi untuk menimpakan bahaya kepada dirimu, lam yadhurruk. Mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali untuk sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Gak bakalan bisa. Kembali kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Kehendak kalian itu tidak akan pernah terlaksana kecuali Allah berkehendak. Allah itu yang memiliki segala-galanya. Allah itu Rabbul Alamin. Makanya bicara keutamaan berdoa, engkau tunjukkan kebutuhanmu kepada Allah Azza wa Jal.
Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ngajarin doa, ya Allah, indah-indah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tatkala beliau berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala yang menyusahkan, dari takdir yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa. Ya, dari kesengsaraan yang datang menimpaku, dan dari musuh yang gembira dengan kesusahan. Minta sama Allah. Jadi intinya semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang mati, siapa yang bisa menghidupkan? Ketika ada orang mati, apakah dokter-dokter ini mungkin berkumpul ya, kemudian mereka menyalurkan energi mereka, mereka memanfaatkan teknologi yang ada, lalu orang itu hidup kembali. Yang bisa dilakukan memang ya kejat jantung. Oh, memang belum mati dia kalau hidup. Tapi kalau udah waktunya mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ubaidullah anil Mubarak bin Hassan an Atha an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul ibadati afdal qala du'aul mar'i li nafsihi. Ini hadis dhaif sebenarnya secara sanadnya. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ditanya, dia bertanya, dia mengatakan bahwasanya Nabi ditanya alaihi salatu wasallam tentang ibadah yang paling mulia, maka beliau menjawab du'aul mar'i li nafsihi, doanya hamba untuk diri dia sendiri. Jadi sebenarnya hadis-hadis yang lain itu sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan berdoa. Artinya antum berdoa untuk diri sendiri itu baik buat antum, apalagi buat orang lain. Seorang yang berdoa untuk diri sendiri itu menunjukkan kalau dia memang perlu sama Allah Azza wa Jalla. Disinilah poinnya, ketika seorang merasa butuh dan tahu Allah itu maha besar, Allah maha kuasa, dia minta sama Allah. Jadi ibadah nih, orang itu jadi mulia dengan doa-doanya, dengan permintaan-permintaannya. Yang kadang-kala kita lupa nggak berdoa. Kondisi COVID-19, di PHK, dia punya masalah dengan keluarga, ekonomi sedang tumbang. Apa yang dilakukan? Mikir solusi ini dan itu. Silahkan dipikirkan solusi itu. Tapi jangan lupa berdoa. Kenapa? Doa ini ibadah, jamaah. Bagaimana Nabi alaihissalatu wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, engkau jangan lupa baca doa ini. Engkau jangan lupa baca doa ini. Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal di penghujung setiap salat, jangan lupa membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebelum tidur baca doa ini, bangun tidur baca ini, sepertiga malam akhir baca ini. Ketika melihat orang dalam bergelimang harta, menumpuk dunia, baca doa ini. Diajarin tuh doa-doa. Ketika menghubungin istrinya, baca doa ini. Ketika naik kendaraan, baca doa ini. Ketika masuk rumah, baca ini. Masuk toilet, baca ini. Allahu Akbar. Semua diajarin, jemaah. Artinya ketika engkau berdoa buat dirimu sendiri, itu udah mulia. Karena menunjukkan kebutuhanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau antum berdoa untuk diri sendiri, kemudian mendoakan orang lain. Lebih mulia lagi. Barakallahu fikum. Ana rasa mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada hadis nomor 716. Hadis ini cukup panjang, berkaitan dengan hal yang penting yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita kembali ke studio Roja. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz Jazakumullahu khairan atas materi bahasan serta nasihat yang penuh manfaat yang disampaikan di malam hari ini.
Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silahkan. Nah, ada pertanyaan dari seorang hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya dan mohon nasihatnya. Saya merasa menjadi manusia yang paling banyak dosa. Hampir-hampir saya putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tahun-tahun yang berlalu saya masih banyak berbuat dosa, namun sekarang saya banyak menyesal dan ingin bertobat atau melakukan tobat dengan banyak istighfar. Siang malam saya selalu ingat dosa yang begitu besar. Di saat saya muhasabah diri, saya pun ditimpa musibah dengan penyakit yang berat dan harus menjalani operasi. Tetapi saya ikhlas menerimanya. Yang jadi pertanyaannya Ustadz, apakah saya sedang ditegur atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ini merupakan siksaan? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallah khairan ya Ustadz. Barakallahu fik ya. Subhanallah jemaah. Buat teman-teman, ya buat kita semua yang bergelimang dosa, ketahuilah bahwa Allah itu di antara nama-namanya adalah At-Tawwab, yang maha menerima tobat, Ar-Rahim, yang maha pengasih, Al-Ghafur, yang maha pengampun, Al-Afu, maha pemaaf. Jadi antum jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang terus berbuat dosa, yang banyak dosanya, dia melampaui batasan dia, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni. Iya. Jangan putus asa. Allah mengampuni semua dosa. Selama engkau bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan terima engkau. Beda kalau kita berbuat dosa sama manusia. Kita kalau berbuat dosa sama manusia, kita tuh malu mau minta maaf sama dia. Takut kita mau minta maaf. Takut gak diterima. Karena manusia ini pelit dengan hak dia. Tapi sama Allah Azza wa Jal, bagaimana Nabi SAW mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'un lail. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Kemudian dibentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Terus Allah membuka pintu tobat. Maka jangan pernah putus asa. Tapi jangan mau dibodohin sama setan. Karena ada setan yang berusaha agar manusia ini berhenti bertobat. Kenapa? Engkau tobat ya, engkau tobat sekarang, besok berbuat dosa lagi. Terus engkau nanti tobat lagi. Terus lusa berbuat dosa lagi. Nggak apa-apa. Tapi bertobat, jangan nunggu. Karena nanti setan ngatakan, udahlah engkau sekalian aja tobatnya nanti. Sekarang dosa, besok dosa, engkau tobatnya nanti hari Jumat aja tobatnya. Siapa yang menjamin umurmu sampai hari Jumat? Karena ada orang yang dibisik-bisikin untuk menunda tobatnya, nantilah engkau kalau sudah nikah tobat. Insya Allah lah, udah nikah, jadi lebih benar lagi, insya Allah tobat. Ada yang nikah, nggak bisa tobat. Hatinya sudah keras. Dosa itu sudah jadi kebiasaan dia. Ada yang katanya nanti umur 40 tahun. Umur 40 tahun, mati sebelum 40 tahun. Dan alhamdulillah penanya ini masih Allah kasih hidup. Sehingga dia bisa bertobat. Kalau dikatakan apakah musibah yang menimpa dia dalam kondisi sekarang ini, itu menjadi teguran buat dia, ujian buat dia, atau azab, bisa jadi tobatmu belum cukup. Sehingga penyakit itu yang Allah berikan kepadamu akan menghapuskan dosa-dosa.
Kemudian bisa jadi itu ujian buat engkau. Apakah tobatmu benar atau enggak? Karena ada orang yang merasa hijrah, merasa tobat, dikasih musibah, dia nggak terima sama musibah itu. Aku kan udah tobat, kenapa dikasih musibah? Akhirnya dia balik berbuat dosa. Maka bisa jadi ini menjadi ujian buat engkau. Apakah engkau benar-benar kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah kau menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta? Karena ada manusia yang mengatakan kami beriman. Ternyata dusta. Maka Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka nggak difitnah? Antum sekarang merasa bertobat, merasa hijrah. Jangan berpikir kemudian antum nggak akan diuji. Allah akan uji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga nampak ke permukaan, kelihatan nih mana yang benar dan mana yang dusta. Maka apa yang menimpa antum bisa jadi itu adalah adab yang akan mengurangi dosa-dosa antum. Dan bisa jadi memang ujian agar antum membuktikan kebenaran tobat antum. Dan sekali lagi jangan pernah putus asa. Kalau bicara antum sakit sekarang harus operasi, berapa tahun antum hidup tidak dengan penyakit itu. Padahal antum banyak dosa. Maka lihatlah penyakit yang menimpa antum ini dibanding dengan masa sehat antum, lebih banyak masa sehat antum dibanding dengan orang-orang yang lebih parah penyakitnya, antum masih mending. Maka kembalilah kepada Allah, terus perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, dan insya Allah Allah gembira dengan kembalinya antum kepadanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk pendengar dan pemirsa di Sukabumi dan kita yang menyimaknya, semoga bermanfaat. Kembali kami angkat dari pesan singkat sebelum kami angkat dari telepon. Ada pertanyaan dari Ibu Asih di Purwakarta dan Pak Fatur di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah mengetahui tentang begitu besar keutamaan doa yang Ustadz sampaikan tadi, lalu bagaimanakah jika kami ingin sekali berdoa, berlama-lama berdoa, terutama di dalam sujud di saat sholat, akan tetapi adanya keterbatasan dari sisi bahasa, kemudian dari sisi perbendaharaan doa, bolehkah bagi kami untuk mengambil lafaz dari zikir pagi atau zikir petang yang kemudian dibaca di dalam sujud di saat sholat? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, ini yang kadangkala masalahnya memang perbendaharaan doa kita ini sedikit. Mau dibaca 2 menit habis kadang-kala. 3 menit, aduh nggak ada lagi dosa. Terus apa yang perlu kita lakukan? Bolehkah kita mengambil doa-doa dari zikir pagi dan petang? Boleh. Yang isinya doa dan permohonan, baca. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita mau baca, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Jadi doa yang isinya doa permohonan, yang mungkin ini doa memang dibacanya di pagi dan petang. Tapi ketika sujud pun kita boleh minta apa saja. Sehingga doa di mana-mana boleh dipinta jemaah. Asalkan sesuai ya. Ini ada cerita. Astagfirullah. Kalau nggak salah cerita Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala atau yang lainnya anda lupa. Ada doa ketika tawaf jemaah.
Dia bawa buku doa. Pokoknya dia baca semua. Sampai doa jima. Doa ketika menghubungin istri. Dia baca juga ketika tawaf. Karena dia nggak tahu sama artinya. Mungkin pokoknya doa-doa bahasa Arab dia baca gitu loh. Jadi kita perlu paham juga. Doa ini, tadi ada doa permohonan umum sebenarnya. Tapi Nabi membacanya di pagi hari. Dan di petang hari. Ya kita baca ketika sujud nggak apa-apa. Doa itu. Tapi doa masuk kamar mandi, ini kan doa yang ada momentumnya. Jangan dibaca ketika itu. Doa tadi menghubungi istri, doa naik kendaraan. Ada doa-doa yang memang secara makna berkaitan dengan peristiwa yang sedang berlaku. Atau kegiatan yang sedang kita kerjakan. Maka nggak dibaca ketika sujud. Nggak dibaca ketika kita sebelum salam. Tapi permohonan-permohonan yang umum, maka silahkan dibaca. Kemudian jamaah, mungkin kita membaca sekali, habis kita baca 2 kali, baca 3 kali, baca. Minta sama Allah. Paling tidak kita baca 3 kali memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya setelah dari pesan singkat, kami persilahkan untuk Anda yang akan menelpon secara langsung bertanya untuk Anda. Silahkan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Alif di bawah. Pak Abu Alif, silakan pertanyaannya. Yang saya tanyakan Ustaz mengenai ada seseorang yang melanggengkan berdoa ketika memulai doanya itu dengan lafaz ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Millahumma al-Fatihah. Apakah ini ada tuntunannya dari Nabi Ustaz? Ya, demikian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Alif. Silahkan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Yang mungkin kita sering dengar ya, orang-orang sebelum berdoa, mereka bertawasul, mereka kirim Al-Fatihah kepada Nabi SAW, kepada guru-guru mereka, kepada orang-orang soleh. Apakah Nabi mengajarkan itu? Sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat Nabi ketika mereka berdoa, mereka juga mengamalkan hal itu? Selama yang Anda ketahui, yang Anda pelajari, nggak ada. Yang ada solawat buat Nabi SAW. Allah jelas-jelas mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini yang seharusnya dilakukan seorang hamba. Bertawasul dengan amal soleh kita, dengan bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Silakan tuh sholat mau berapa kali minta buat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau mengatakan doa yang gak ada salawatnya itu gak tembus. Bergantung tuh doa. Sampai ada salawat. Bukan dengan kiriman Al-Fatihah. Tapi yang jelas teman-teman yang melakukan hal itu adalah orang-orang yang ingin kebaikan. Kita berbaik sangka sama mereka. Mereka ingin kebaikan. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ya tadi kekurangan ilmu. Atau berbaik sangka dengan gurunya. Ya ana yakinlah guru ana masa mau menyesatkan muridnya. Tapi sekarang tugas kita adalah melihat bagaimana sih doanya Nabi SAW. Nabi ngajarin doa. Abu Bakar tuh kalau doa kayak apa? Kalau ternyata Abu Bakar sebelum berdoa itu kirim Al-Fatihah kepada Nabi SAW, ya kita amalkan bersama. Karena kita ini mengikuti mereka gitu loh. Tapi kalau ternyata itu hanya inisiatif, hanya pemikiran dari sebagian ahli ibadah umpamanya, kalau sekedar inisiatif ya bisa diterima, bisa salah. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu. Semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Ana ngomong kayak gini, pendapat Ana bisa diterima, bisa ditolak. Ana tadi mengatakan Nabi tidak mengamalkan itu
Abu Bakar tidak mengamalkan, ini pendapat ana. Itu bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr. Kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sekarang buktikan ucapan ana. Apakah memang yang ana omongkan ini benar? Nabi tidak melakukan itu. Kalau Nabi yang mengajarkan, ya selesai ya kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau Nabi tidak melakukan hal itu dan tidak menyuruh hal itu dan para sahabat juga tidak melakukan hal itu, ya buat kita ngikutin Nabi lah kita ini. Bukankah Nabi sudah memberikan arahan kepada kita yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini ngatakan boleh, ini ngatakan nggak boleh, ini ngatakan bid'ah hasanah, ini ngatakan bid'ah sayyi'ah, macam-macam tuh yang ada di masyarakat. Terus kita gimana? Ya udah, alaikum bisunnati kata Nabi. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Gigit dengan gigi geram kalian. Jadi yang pertama kita lakukan mencari sunnah Nabi. Jadi pertanyaan tadi kan tanya gimana? Apakah ada tuntunannya? Selama yang ana tahu sekali lagi ini keterbatasan ilmu ana nggak ada. Nabi nggak pernah ngajarkan seperti itu, nggak pernah nyuruh dan juga nggak pernah mencontohkan. Para sahabat juga enggak. Terus tugas kita ikuti Nabi SAW. Antum selamat insya Allah. Sambil kita bertanya kepada masyarakat, mama ada guru yang ngajarkan, kita tanya, Pak Guru, afwan ya, soalnya ana dengar ada yang mengatakan nggak boleh kayak gini nih. Apakah benar Nabi ngamalin yang seperti ini? Ya kita tanyakan. Dalam artian umat lebih apa ya? Lebih aktif bertanya ya, lebih kritis lagi dengan adab. Kalau bertanya sama seorang guru, tolong dengan adab dan etika. Sampaikan kepada dia, guru semoga Allah merahmatimu. Aku mohon maaf, mungkin pertanyaanku kurang tepat ya, tapi ini mengganjal di hatiku, aku minta solusi kepada guru. Sampaikan kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Halo Ustaz, atas jawaban dan nasihatnya. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami masih angkat dari telepon untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Ya, mau bertanya. Ya, silakan dengan Bapak siapa dari mana? Dengan hamba Allah di Jawa Timur. Ya, silakan Pak. Nah, Ustaz, saya sedikit bingung Ustaz. Bisa dikatakan ini subhat Ustaz namun afwan bukan bermaksud mendebat Ustaz. Artinya saya benar-benar bingung tentang birrul walidain. Menurut saya memberikan rokok bagi orang tua itu boleh. Alasannya selama kita mengingkari dan bernyataan birrul walidain. Kalau ada kaidah gak boleh, itu kan tidak baik untuk kesehatan, maka apa yang datang dari sahabat itu salah Ustaz. Ada sahabat yang ada entah itu sahabat atau bukan yang memotong pohon kurma, diambil jantungnya untuk diberikan kepada orang tua, udah boleh. Kenapa? Mubadzir temannya syaitan. Ada lagi yang ulama yang menghentikan majelisnya untuk memberi makan ayam karena disuruh ibunya. Alasannya tidak boleh juga. Kenapa? Ibunya seorang mukallaf. Lalu menurut saya gak ada birrul walidain Ustaz. Saya benar-benar bingung Ustaz. Yang saya tanyakan lagi, kalau misalnya ibu kita ingin membeli bakso, ibu ingin beli bakso di kota sebelah, gak boleh Bu. Kenapa? Kalau saya capek, la diror wala duror. Artinya kalau menurut saya gak ada birrul walidain kalau seperti ini Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kalau kita bicara birrul walidain, apa sih batasan birrul walidain? Yang pertama, selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah. Selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, maka kita wajib taat, kita patuhin orang tua kita. Kalau bicara perintah orang tua ternyata haram, maka kita nggak boleh taat. Karena berkaitan dengan ketaatan kepada Allah lebih diutamakan daripada ketaatan kepada orang tua. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada ketaatan yang membahayakan.
kehidupan anak. Kalau membahayakan kehidupan anaknya disuruh loncat dari tiang listrik, loncat. Kau harus taat. Enggak. Ini membahayakan. Maka nggak boleh juga yang membahayakan anaknya. Jadi kalau ada perintah-perintah yang berbahaya, kita tahu tadi kaidah yang disebutkan ya, la dharara wa la dhirar. Nggak boleh kalau memang tadi membahayakan kehidupan anak. Atau perkara yang kalau anak ini meninggalkan ketaatan kepada orang tuanya dalam masalah itu akan membahayakan orang tuanya. Jadi tidak boleh membahayakan anaknya, nggak boleh membahayakan kedua orang tuanya. Nah, kalau pertanyaan tadi bicara membelikan rokok buat orang tua, sebenarnya hukumnya rokok ini apa? Kalau bicara para ulama mengatakan hukum rokok itu antara haram sama makruh. Ya, mungkin sebagian masih makruh aja sampai sekarang. Maka kalau bicara hukumnya makruh, kembali kepada masalah makruh ini kan, kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan rugi sebenarnya. Ini kalau bicara makruh. Tapi pendapat yang lebih kuat, rokok ini haram. Jadi kalau antum mendengarkan yang mengatakan nggak boleh memberikan rokok buat orang tua, karena memang pendapat yang kuat haram hukum rokoknya. Dari asal kata inilah, dari hukum inilah kemudian nggak boleh. Jadi ketika antum mengkiaskan dengan yang lainnya, yang lain-lain yang antum contohkan tadi, itu nggak haram. Boleh-boleh aja. Kalau bicara seperti orang yang potong pohon kurma karena ibunya kepingin ya, dia ambil jantung kurma itu. Secara hukum agama, halal apa haram? Boleh, nggak apa-apa. Dia potong hal itu, dia beli, yang penting dia punya uang, dia beli, tafadhal. Jadi kembali kepada hukum rokok itu sendiri sebenarnya, yang akhirnya antum kepikiran, yang lain-lainnya itu nggak boleh. Karena kalau sudah bicara haram, maka nggak boleh antum taat sama orang tua. Kalau sekedar bicara ya sehat ya, takut membahayakan orang tuanya, ini nanti akan juga kembali kepada kalau bicara umpamanya nggak apa-apa, tapi itu membahayakan orang tuamu, dosa antum. Kalau bicara membahayakan orang tua, karena gimana membahayakan orang tua? Ada orang tua yang mau rokok, anaknya tahu, dokter udah ngomong, bapakmu jangan ngerokok ya. Bapakmu jangan ngerokok. Soalnya ini sudah berbahaya. Tapi antum enggak lah, enggak. Oh, bapak daripada marah sama anak, nanti anak durhaka sama bapak. Antum kasih rokok, bapak opname. Langsung masuk ke IGD. Antum dosa. Karena antum membahayakan ayah pada waktu itu. Ini kalau bicara tadi antum beranggapan makruh. Tapi dari dokter, pihak dokter sudah menyatakan bapakmu enggak boleh ngerokok lagi. Karena kondisi paru-parunya sudah parah. Tapi antum kasih dengan dalih antum berbakti, maka di sini antum telah menimpakan bahaya kepada orang tua. Mungkin bahasanya antum membunuh orang tua antum dengan rokok itu sebenarnya. Maka kembali kepada hukum rokok itu sendiri dan kondisi yang ada ya. Hadza wallahu a'lam bishawab, artinya seorang anak tetap berbakti kepada orang tuanya selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian selama hal itu tidak membahayakan anaknya dan tidak membahayakan orang tuanya juga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat kembali, kami angkat dari dua penanya juga, ada Ummu Ilham di Jakarta Selatan dan Pak Heri di Bekasi kembali yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat dan penjelasannya terkait adab di dalam berdoa. Apakah di dalam berdoa harus mendetail sesuai dengan keinginan dan keperluan kita, ataukah mencukupkan diri dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa-doa yang meliputi segala hal? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum.
Ya jemaah, pertanyaan yang cukup menarik ya tentang ada berdoa. Artinya kan ada doa-doa umum yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini umum doanya. Minta kebahagiaan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan dari api neraka. Tapi juga doa Nabi alaihi salatu wassalam ada yang detail. Ada doa Nabi yang detail. Bicara tentang keinginan kebahagiaan umpamanya. Bagaimana beliau meminta kepada Allah Azza wa Jal tiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang diminta ini mulai detail nih, ilmu yang diminta, kemudian rizki, kemudian amal. Beliau juga berlindung ya. Momennya ada doa yang dinisbatkan kepada Nabi atau kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Allahumma inni a'udzubika min jari su', ya Allah aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib, dan dari pasangan hidup yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Wa min walidin yakunu alayya rabban, dan aku berlindung dari anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya adzaban, dan aku berlindung dari harta yang jadi azab buat aku. Dan aku berlindung dari wa min khalilin makirin, dari kawan atau sahabat yang pandai bermakar, matanya memandangiku, hatinya memperhatikanku. Kalau aku berbuat baik dia sembunyikan, kalau aku berbuat salah dia sebarkan. Jadi ada permintaan-permintaan yang detail. Sehingga tatkala kita punya permintaan yang detail, atau karena kondisi tertentu kita minta umpamanya ya dalam kondisi kita minta pekerjaan mamanya, atau kita minta kendaraan sama Allah Subhanahu wa taala yang kita butuhkan, kita ingin diterima di sebuah sekolahan, kita minta agar Allah memudahkan urusan itu, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Contoh minta motor, ya Allah aku minta motor yang mereknya ini, yang cc-nya sekian, yang kemudian rodanya peleknya sekian, ya enggak lah. Kita minta kendaraan ya Allah yang nyaman buat ana dan keluarga ana. Minta sama Allah SWT. Jadi ada permintaan yang umum, ada yang permintaan detail sesuai dengan kebutuhan kita, tapi tidak berlebih-lebihan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Dan masih tersisa 5 menit ke depan Ustadz, untuk kita terima satu pertanyaan terakhir dari telepon. Silahkan. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini mau menanyakan ini tentang doa tadi. Iya. Kita ada seorang ibu muda, umpamanya dia belum mempunyai keturunan. Iya. Lalu udah selalu berdoa, kemudian usahanya dengan mengikuti program dokter. Iya. Bolehkah itu Ustaz? Iya. Itu saja Ibu ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan yang menarik dari Ibu ya. Apakah tatkala seorang gak punya anak, kemudian dia berdoa terus, tapi dia mengikuti program dokter, boleh nggak? Itu yang seharusnya dilakukan seorang muslim. Kita ini tiap hari minta rizki. Apakah kemudian tatkala kita berdoa minta rizki sama Allah, lalu kita diam aja di rumah? Kita bekerja. Ada usaha yang dilakukan. Rasulullah SAW mengatakan, tadawaw, berobatlah kalian. Wala tatadawaw bil haram. Jangan berobat dengan yang haram. Artinya ada usaha untuk mengobatin diri kita. Ketika memang itu harus dilakukan, ya dilakukan. Namun tetap semua itu hanya sebab. Itu hanya usaha ikhtiar. Kita bergantung sama Allah Azza wa Jal. Jangan pernah bersandar kepada dokter. Kalau ke dokter fulan, pasti punya anak. Kantung fulan udah banyak. Iya, fulan punya anak. Dan sebagian gak punya anak. Maka tetap berusaha diperbolehkan. Namun jangan bergantung kepada usaha tersebut. Bergantungnya sama Allah Azza wa Jal. Ini hanya ikhtiar usaha. Seperti kita bekerja juga. Ada orang pagi buka tokonya,
Dia punya toko, punya usaha, dia iklanin di mana-mana, dia nunggu. Nunggu apa? Nunggu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala hari itu yang masuk ke tokonya 2 orang. Besok yang masuk 5 orang. Lusa gak ada yang masuk. Kok bisa kayak gitu ya? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Yang ngasih rezeki itu Allah yang ada di atas sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah mengangkat bala ini, mengampuni dosa-dosa kita, menyembuhkan yang sakit di antara umat Islam, dan mengabulkan doa umat Islam secara keseluruhan. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke studio pusat di Roja. Jazakumullah khair.